Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah studi naskah fikih klasik dan kontemporer. Kemudian yang berbahagia para sahabat, para teman-teman HKI semester 2 UIN PAS Bengkulu yang saya hormati. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dan saat ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat yang kami hormati, Bapak dan Ibu dosen yang kami muliakan, izinkan kami mewakili kelompok 12 dalam mata kuliah studi naskah fikih klasik dan modern akan menyampaikan kesimpulan tugas yang diberikan kepada kami. Saya sendiri adalah Firdaus. Kemudian teman satu kelompok saya Apandi Rahman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam tugas yang diberikan kepada kami di kelompok 12 dapatlah kami simpulkan beberapa tugas pokok yang diberikan kepada kami. Di dalam tugas itu kami simpulkan beberapa hal yang disampaikan menjadi pembahasan oleh tugas tersebut, di mana dalam teks yang telah diterjemahkan pada pokok pembahasan tugas kami, sehingga kami simpulkan beberapa hal, yakni garis besarnya pembahasan kami adalah membahas tentang beberapa penyakit atau aib dalam suatu pernikahan untuk dijadikan sebuah pertimbangan dalam hal membatalkan pernikahan. Garis besarnya adalah beberapa penyakit yang bisa dijadikan untuk alasan pembatalan pernikahan. Yang pertama, kami simpulkan bahwa aib atau penyakit tersebut terjadi kepada pihak istri, di mana di dalam penjelasan ini disampaikan beberapa penyakit yang timbul dari pihak perempuan atau istri, maka suami boleh melakukan permohonan untuk dibatalkan suatu pernikahan. Yang pertama, penyakit gila. Dapat kita terjemahkan atau kita simpulkan, gila di sini adalah baik penyakit gila itu permanen ataupun gila pada waktu tertentu. Adakah penyakit gila permanen? Ada. Penyakit gila permanen itu penyakit gila yang tidak bisa disembuhkan. Kemudian gila pada waktu tertentu itu
memang ada suatu waktu dia seperti orang gila. Kalau bahasa medisnya dia penyakit epilepsi. Itu salah satu penyakit yang bisa dijadikan beberapa alasan dalam hal untuk dilakukan pembatalan pernikahan oleh suami. Yang kedua, penyakit Judzam. Dijelaskan bahwa penyakit Judzam adalah sejenis penyakit ketika organ tubuh seseorang memerah, kemudian menghitam, dan lama-kelamaan organ tersebut terputus. Dan penyakit ini menyebar ke seluruh organ tubuh seseorang wanita tersebut tadi. Jadi Judzam adalah penyakit yang bisa menyebabkan atau menjadi alasan diajukannya pembatalan pernikahan. Judzam ini penyakit kusta. Penyakit kusta. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah penyakit ada namanya Baros. Baros dijelaskan bahwa sejenis penyakit kulit yang membuat kulit menjadi memutih. Memutihnya kulit tersebut merupakan akibat dari matinya sel-sel darah pada kulit. Itu penjelasan dari penyakit Baros. Yang keempat ada namanya Ratak. Dijelaskan ratak adalah kondisi alat kelamin seorang perempuan dia tertutupi oleh daging. Itu salah satu alasan bisa menjadi alasan untuk dilakukan permohonan pembatalan pernikahan. Yang kelima, suatu penyakit yang juga bisa menjadi alasan pembatalan pernikahan adalah penyakit Caron. Caron dijelaskan adalah kondisi ketika alat kelamin seorang perempuan tertutupi oleh tulang. Di ratak adalah daging, Caron adalah tulang. Itu beberapa penyakit atau aib yang dialami oleh seorang perempuan sehingga bisa oleh seorang laki-laki atau seorang suami untuk melakukan pembatalan pernikahan. Kemudian penyakit atau aib yang dialami oleh seorang laki-laki sehingga seorang wanita atau seorang istri bisa mengajukan pembatalan pernikahan dengan alasan yang sama. Di mana juga pertama seorang laki-laki atau suami mengalami penyakit gila. Kemudian yang kedua Judzam, penjelasannya sama. Yang ketiga Baros. Nah, yang keempat seorang laki-laki atau seorang suami mengalami penyakit Aljub. Aljub ini ialah kondisi terputusnya alat kelamin laki-laki. Terputus di sini dijelaskan terputus setengah atau separuhnya atau seluruhnya. Artinya hilang. Memang tidak mempunyai kelamin lagi. Nah, itu suatu hal yang mutlak diajukan alasan pembatalan pernikahan oleh seorang istri atau seorang perempuan. Yang terakhir, penyakit yang dialami oleh seorang laki-laki adalah namanya al-anat. Dijelaskan al-anat ini ialah kondisi ketika sebenarnya alat kelamin laki-laki itu utuh, ada, namun lemah, tidak berfungsi dengan baik dengan sebagaimana mestinya. Dijelaskan bahwa lemah di sini baik oleh lemah kondisi kesehatan, tidak sehat, mengalami penyakit tertentu sehingga mempengaruhi dari fungsi alat vital laki-laki tersebut, ataupun alasan medis karena sehat tidak sehat tadi sehingga disfungsi organ intim laki-laki terjadi. Misalnya penyakit gula. Penyakit gula itu secara medis memang bisa mempengaruhi kekuatan dari vitalitas seorang laki-laki. Nah, itulah beberapa penyakit yang bisa menjadi alasan baik seorang laki-laki
maupun seorang perempuan untuk bisa mengajukan permohonan pembatalan pernikahan. Namun dijelaskan juga dari kesimpulan ini, pembatalan pernikahan itu tidak bisa sepihak. Harus ada putusan hakim, pertimbangan hakim terhadap alasan yang diajukan oleh masing-masing pihak, sehingga hakim bisa menilai bagaimana alasan ini apakah memang betul-betul terjadi atau tidak terhadap seorang laki-laki maupun seorang perempuan, sehingga bisa menjadi suatu keadilan bagi seorang yang mengajukan permohonan pembatalan pernikahan. Demikian penjelasan dan pembahasan dari kami kelompok 12 terhadap materi yang tugas kepada kami yang diberikan oleh Ibu dosen pembimbing atau dosen pengampu. Mudah-mudahan dapat diberikan suatu penilaian apakah ini memang sudah menjadi suatu kesimpulan yang benar atau betul. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang kita lakukan di setiap aktivitas kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.